Halo sobatku semua, salam jumpa kembali. Kali ini saya langsung menampilkan sebuah foto. Ya, foto ini mendapatkan perhatian dan berbagai tanggapan dari beberapa pihak. Ya, karena di foto ini Bapak Jokowi duduk di atas kursi lalu meletakkan kakinya di atas kepala kerbau. Meskipun ini bukan bermaksud untuk menghina salah satu hewan yaitu kerbau. Ya, namun masyarakat bertanya-tanya tentang foto ini. Ini adalah ritual adat yang ada di daerah Lampung. Ya, sobatku semua, safari Bapak Joko Widodo diawali di daerah Lampung. Beliau ingin berkeliling ke seluruh daerah di Indonesia, bertekad untuk meningkatkan elektabilitas partai PSI. Ya, dan menargetkan pada pemilu 2029 yang akan datang, partai PSI bisa masuk parlemen. Ya, sobatku semua, menurut saya masih terlalu dini, masih jauh waktunya, masih sangat panjang waktunya bicara mengenai pemilu 2029. Ini baru tahun 2026. Ya, sementara kondisi bangsa kita dalam keadaan tidak baik-baik saja dari sisi ekonominya. Ya, kunjungan Pak Jokowi di Lampung disambut dengan demo. Berikut videonya. Kebenaran di panggung ini, walaupun ditangkap, dipenjarakan hanya karena selembar. Tidak lagi cawe-cawe untuk anaknya. Begitu juga mantan presiden, bahkan keliling Indonesia, tidak mencontoh presiden, bahkan keliling Indonesia, tidak mencontoh presiden. Kami menyayangkan Pak Jokowi hari ini mau keliling seluruh Indonesia. Lampung ini adalah provinsi yang pertama. Ya, sementara selesaikan dulu perkaranya supaya tidak ada kegaduhan. Wahai Bapak Jokowi, kami tidak tahu apakah maksud Anda berkeliling Indonesia pada hari ini. Mungkin saja Anda ada rencana untuk 2019 menaikkan anak Anda Gibran menjadi 2029 nanti. 2029. Silakan saja. Tetapi kami ingin negeri ini dipimpin oleh seseorang anak bangsa yang cerdas intelektualnya, yang cerdas spiritualnya, yang sudah matang, yang cukup umurnya. Karena Indonesia ini berkulat dengan apa? Persoalan politik, persoalan sosial, budaya, ekonomi yang bisa mempersatukan anak bangsa, bukan yang memecah belah anak bangsa. Ya, sobatku semua, safari mantan Presiden Joko Widodo ke Lampung baru-baru ini juga mendapatkan tanggapan dari Sekjen Partai Golkar. Ya, beliau menyatakan bahwa tidak perlu dikhawatirkan Jokowi keliling ke Indonesia karena Jokowi bukan seorang presiden lagi. Jokowi bukan menjabat sebagai presiden sekarang ini. Jokowi hanyalah mantan presiden. Ya, berikut tanggapan dari Sekjen Partai Golkar. Loh, Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, kok apa yang dikhawatirkan? Nggak perlu ada kekhawatiran, dan kita semua tegak lurus pada presiden Pak Prabowo. Mandang terkait safari politiknya Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi punya hak politik ya, beliau orang merdeka, boleh menentukan keputusan politiknya,
mau seperti apa tergantung beliau dan PSI. Kami menghormati saja. Eh, Apakah Golkar khawatir? Golkar tidak khawatir karena selalu saja ada potensi perpindahan pemilih itu selalu ada. Perpindahan pemilih bukan hanya ke PSI, bisa ke partai lain. Demikian juga ada potensi perpindahan pemilih dari partai lain ke Golkar. Dan kami sudah banyak menerima kader-kader partai lain yang masuk ke Golkar, hanya saja tidak kami publikasi. Karena tidak ada pentingnya buat kami untuk mempublikasikan hal-hal seperti itu. Di daerah-daerah kami banyak orang partai lain masuk ke dalam partai Golkar. Oke? Pak, ini kan di Lampung sendiri kan Pak Jokowi sampai diberi gelar ya Baginda, terus bahkan ada prosesi menginjak kepala kerbau demikian. Ini ada indikasi nggak Pak? Atau Saya kekhawatiran nggak mungkin tahu. Itu nantinya ada acara adatnya mereka, saya nggak tahu. Saya bukan orang Lampung ya. Tolong tanyakan ke orang Lampung. Kalau adat Jawa saya tahu. nanti Bisa ditanyakan adat Jawa ke saya. tapi khawatir nanti ada kayak kepemimpinan sekarang kan lagi berjalan Pak Prabowo, ini jadinya ada dua masyarakat jadi fokus gitu antara dua pemimpin atau gimana sih Loh, Pak? Pak Jokowi udah nggak jadi presiden, kok apa yang dikhawatirkan? Nggak perlu ada kekhawatiran, dan kita semua tegak lurus pada presiden Pak Prabowo. Apa arahan Pak Prabowo, apa yang perlu didukung dari presiden, Golkar pasti akan mendukung. Ya, sobatku semua, bagaimana dengan PD Perjuangan mengenai safari Joko Widodo untuk keliling ke seluruh daerah di Indonesia? Ya, apakah PD Perjuangan akan merasa bersaing ketika Pak Jokowi bertekad untuk memenangkan partai PSI di pemilu tahun 2029? Berikut pernyataan dari PDI Perjuangan. Kan hak konstitusional semua orang ya untuk melakukan apapun, ada hak politik, mau ketemu rakyat sekarang, mau ketemu rakyat kapan, besok lusa, itu hak semua orang. Dan kami sangat menyadari itu adalah bagian dari konsekuensi berdemokrasi. Justru kalau kita bicara PDI Perjuangan, kami sendiri makin banyak orang yang bergabung dengan kami, anak-anak muda bergabung, dan kami sedang sibuk mengkonsolidasi itu di banyak tempat gitu. Justru kalau bicara ada partai-partai yang harusnya waspada itu bukan kami. Misalnya Pak Bestari ini kan bukan dari PDI Perjuangan sebelum bergabung dengan PSI. Artinya banyak partai-partai lain yang harusnya hari ini itu sedang ya melihat dan ikut mewaspadai ini. Jadi jangan cuma kita terus yang ditanyain soal kewaspadaan menghadapi apapun itu yang kaitannya dengan safari politik Pak Jokowi. Karena faktanya sampai hari ini belum ada, saya melihat ada tokoh prominent nasional PDI Perjuangan yang bisa diajak bergabung meskipun tawarannya macam-macam. Sehingga saya kira ini hal yang biasa saja. Beliau mau melakukan apa silahkan. Tapi alangkah baiknya kalau kemudian bisa jujur saja ya menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang ini adalah kegiatan politik. Toh sudah saat beliau turun ke Lampung kemarin juga sudah langsung pakai baju dengan badge logo partai. Artinya kalau dulu disampaikan bahwa oh ini ada masyarakat, ada apa segala macam, masih agak malu-malu gitu ya menyampaikan kalau ini kegiatan politik, harusnya jujur saja disampaikan sehingga jelas gitu loh bahwa ini ya memang konsolidasi partai politik. Kepentingan konsolidasi ya ending poinnya adalah 2029 dan 2029 ya pemilu gitu. Bahwa kemudian hari ini ada banyak isu politik yang menarik untuk ditanggapi, tentu masyarakat menunggu bahwa bagaimana gagasan dari Pak Jokowi soal itu. Ada banyak kan isu yang bisa ditanggapi gitu, soal bagaimana misalnya pasca ada penangkapan pimpinan MBG itu bagaimana mengevaluasi pemerintah, soal bagaimana pasca misalnya ada 4 calon manajer KDNP yang meninggal dunia, itu bagaimana kira-kira evaluasi yang ditawarkan oleh Pak Jokowi dan partai politik barunya. Itu kan hal-hal yang menarik untuk ditanggapi sebagai politik ide. Jadi bukan sekedar politik kekuasaan, tetapi lebih ke politik ide. Bagaimana misalnya kalau bicara beban fiskal, bagaimana konteks IKN hari ini yang statusnya itu hari ini masih ya kita masih abu-abu sekali melihatnya. Apakah memang akan betul itu akan bisa diteruskan total oleh pemerintahan hari ini atau bagaimana? Soal WUS dan kereta cepat misalnya di Bandung, itu yang kemarin sempat di banyak mata memandang kan, pasca beban fiskal utang kita juga membengkak dan lain sebagainya.
bagaimana kira-kiranya keluar dari lubang jarum ekonomi politik itu. Nah, hal-hal semacamnya ditunggu masyarakat, politik gagasan, politik ide. Jadi bukan sekedar politik sebagai suatu kemisteriusan gitu. Oh, ini kesini karena apa ya, menebak-nebak nanti rakyat. Oh, kesini boleh saja ada permainan efek itu. Tetapi yang lebih menarik menurut saya hari ini di mata anak muda, justru apa gagasan yang ditawarkan, kebaruan semacam apa, dan program seperti apa yang harusnya dibagikan ke masyarakat. Kami siap berlomba-lomba kalau dalam konteks itu. Saya kira Sobatku semua, Pak Jokowi safari ke seluruh daerah di Indonesia bertekad untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2029 yang akan datang. Apakah ini sebuah ambisi yang besar? Ya, tentu saja, karena Kaisang, anak dari Pak Jokowi, menduduki posisi yang strategis di Partai Solidaritas Indonesia. Ya, sementara Gibran adalah wapres. Ya, apakah kedepannya Pak Jokowi akan tetap mendukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk 2 periode atau ada agenda lainnya? Ya, tentu saja ini akan terlihat setelah Pak Jokowi berkeliling ke Indonesia dan popularitas Partai PSI apakah meningkat atau tidak. Kita akan sama-sama melihatnya ke depan. Ya, sobatku semua, boleh-boleh saja berbagai pihak yang menduduki posisi di partai politik untuk berlomba-lomba meningkatkan elektabilitas partai. Namun kondisi bangsa kita saat ini, kondisi negara kita saat ini sedang tidak baik-baik saja dari sisi ekonomi. Ya, barang sembako pada naik, BBM khususnya Pertamax harganya naik. Ya, apakah sobat semua sependapat dengan Pak Jokowi melakukan safari keliling ke Indonesia di tengah-tengah kondisi ekonomi kita dalam keadaan krisis? Mari kita memberikan pendapat di kolom komentar, sobatku semua. Sampai jumpa.